Dan sakit yang paling berat itu saat disakiti oleh orang yang paling dekat. Kok kayak curhat gitu sih? Dari wajahnya kayak iya aku banget. Itu teh aku banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Irfan Hakim pagi hari ini bisa kembali menjumpai Anda pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang selalu semangat di sini di Siraman Kolbu bersama Hilman Fauzi. Curhat yuk. Masya Allah. Sekarang saya sedang berada di Masjid As-Sofia Bogor bersama dengan jamaah Majlis Salim As-Sakinah Muslimah Bogor. Assalamualaikum Ibu. Ini rahasianya apa jam segini udah pada cantik? Cie. Karena semangat Ibu ya buat thalabul ilmu ya. Ahilman sehat? Alhamdulillah, Irfan sehat. Alhamdulillah Pangesto. Alhamdulillah. Ya udah kan orang Sunda. Iya. Orang Sunda. Ya udah kalau gitu pakai bahasa Sunda saja ya. Boleh kita buka hari ini dengan doa dari silakan. Baik, Irfan dan jamaah yang ada di masjid ini serta pemirsa MNC TV dimanapun berada. Untuk melembutkan hati kita di pagi ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu kami dan berikanlah kepada kami rizki terbaik untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Masya Allah, insya Allah doa yang pimpin oleh Ustaz bisa dikabul Allah SWT. Amin. Tapi berbicara mengenai hari ini ada yang lagi bersedih enggak? Kalau dari wajahnya sih kayaknya enggak ya. Atau pura-pura bahagia. Kadang-kadang sedih kita tuh ya udah ditelan orang sudah maya. Ditelan sendiri, tidak mau berbagi. Tapi kadang justru ketika berbagi bisa meringankan rasa sedih itu. Tema kita hari ini yaitu tahzan untukmu yang pernah disakiti. Silakan Baik, terima kasih Irfan. Bunda. Oh iya, Bunda di sini bukan ibu ya. Kalau ibu tuh ibu-ibu ya. Baik. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik. La tahzan. Artinya apa? Jangan bersedih. Untukmu yang pernah disakiti. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah disakiti? Yang mana orangnya coba? Izin saya berdiri ya. Bangga. Biar kelihatan yang sedih mana yang enggak ya. Dan yang pura-pura bahagia mana? Baik, Bunda dan seluruh pemirsa yang dicintai Allah, setiap kita pasti pernah ada fase disakiti dalam hidup, betul? Dan sakit yang paling berat itu saat disakiti oleh orang yang paling dekat.
kayak curhat gitu sih? Dari wajahnya kayak iya aku banget itu teh aku banget gitu. Maka kita butuh sikap terbaik agar sakit yang kita rasakan tidak berkepanjangan. Kalau ada yang bertanya, sedih itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Kecewa boleh? Yang tidak boleh? Kecewa berlebihan dalam kekecewaan. Maka untukmu yang pernah disakiti, jangan terlalu bersedih. Karena hakikatnya Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan dari sakit hati yang pernah engkau rasakan. Perhatikan. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Untukmu yang pernah tersakiti, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah apa? Pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sikap terbaik yang bisa kita hadirkan setidaknya ada 3M. Ada berapa? 3M. M yang pertama adalah menerima. Terima dulu kalau kita disakiti, betul? Gak usah kemudian bertanya-tanya, kenapa sih orang itu tega sama saya? Gak usah, udah terjadi. Betul? Bunda, kalau ada yang menyakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang menyakitinya? Jangan bohong. Jangan bohong. Juga sini, tahu. Allah, pulang mah. Bunda disakiti. Bunda disakiti sama orang. Yang diingat Allahnya atau orang yang menyakitinya? Orangnya lah. Pakai nanya. Kita seringkali menyalahkan orangnya, betul? Kenapa orang itu tega banget? Aku teh kurang apa? Kurang apa kira-kira kita teh? Kan kita sering bertanya begitu kan? Padahal sikap pertama yang harus dihadirkan adalah apa? Menerima. Ridho, terima. Karena yang sudah terjadi itu pasti diizinkan oleh siapa? Allah. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita illa biiznillah, kecuali semua atas izin Allah. Setelah menerima, belajar yang kedua. Apa? Memaafkan. Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Karena apa? Sakit. Di mana sakitnya? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Memaafkan itu susah, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Karena pahalanya surga, iya. Susah. Maka susah. Nanti sampai pada titik ini yang terbaik, mendoakan. Apa? Mendoakan. Kita garis tebal ya tentang urusan memaafkan. Tolong catat ini. 4 keistimewaan orang yang pandai memaafkan. Mau tidak? Mau. 1, orang yang pandai memaafkan disebut sebagai orang yang bertakwa. Tapi Ustadz, tak segampang itu. Tak segampang itu. Ada soundtracknya ya. Bunda disebut orang baik sama tetangga. Senang apa enggak? Senang lah. Bunda disebut baik sama orang lain. Senang atau tidak? Senang. Bayangkan disebut orang bertakwa sama Allah. Senang atau tidak? Masya Allah, senang banget. Maka boleh jadi ketika ada orang yang menyakitimu dan engkau bisa memaafkan, di saat itu engkau sedang naik level menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang memaafkan itu dicintai oleh Allah. Cinta siapa lagi yang kita mau kejar selain cintanya Allah? Betul? Faktanya ngejar cinta manusia itu bikin sakit hati. Betul apa betul? Sebentar, kok aja dicurhat? Bukan, ini mewakili wajah ibu-ibu. Malah yang curhat. Iya, itu aku banget katanya. Iya benar.
Ibu udah berapa banyak hati ini sakit karena manusia? Sering nggak? Terus nah atuh. Udah tahu manusia tuh pandai nyakitin kita. Terus kenapa sering berharap ke manusia? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari apa itu? Hari ini ya. Hari ini. Orang yang pandai memaafkan, diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah, amin, amin. Kata guru saya, semakin cepat engkau memaafkan kesalahan orang lain, semakin cepat juga Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan, ditenangkan hatinya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan, mencerahkan masa depan. Belajar untuk apa? Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Ada kalimat belajar untuk memaafkan. Karena itu perlu proses. Tidak bisa sampai ke level itu tuh, aduh, tidak bisa sekejap ya. Betul. Perlu belajar, dan yang namanya belajar pasti banyak ujiannya. Betul. Iya. Nah itu kita akan belajar terus untuk bisa menjadi orang pemaaf ya. Masya. Nah tapi yang curhat Bunda antri dulu ya. Karena ada seseorang yang akan kita tampilkan. Beliau namanya Desilita, usianya 40 tahun. Profesinya adalah make up artist wedding. Yuk kita sambut Teh Desi, silakan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Irfan, Ahilman. Jadi sekarang tuh jadi make up artist, istilahnya MUA ya. Suami ada? Sekarang sudah tidak ada. Dulu pasti ada, insya Allah. Dulu masih ada. Pernikahan berapa lama? 14 tahun. Wah, Masya Allah. Ada putra putri? Sudah 2, alhamdulillah. 2. Sepasang, alhamdulillah. Sepasang. Lalu apa yang terjadi sampai terjadi perpisahan? Ya memang waktu itu setelah menikah punya anak pertama. Kemudian anak kedua. Saya diminta berhenti sama beliau. Supaya mengurus fokus. Betul. Buat anak-anak. Ya, karena kehamilan yang kedua waktu itu lumayan ringkih ya gitu. Jadi mengingat kondisi saat itu tidak memungkinkan. Yang walaupun saya kekeh waktu itu tetap pengen bekerja, tapi akhirnya saya prioritas yang pertama adalah suami dan keluarga anak-anak yang pasti itu ya. Semua berjalan dengan baik awalnya. Sampai ketika waktu itu sudah punya anak. Kita diuji, ekonomi kita waktu itu sempat jatuh. Akhirnya kita memberhentikan asisten rumah tangga di rumah waktu itu. Jadi sayalah yang mengurus semuanya, anak-anak, rumah tangga. Sambil waktu itu saya berinisiatif berjualan online atau apa aja lah saya yang bisa saya lakukan waktu untuk membantu. Betul, menambah-nambah ya. Sedikit demi sedikit karir suami saya tambah naik sampai satu ketika alhamdulillah sujud syukur kepada Allah saat itu sangat-sangat bersyukur dan beliau diangkat menjadi kepala cabang waktu itu. Kita alhamdulillah diizinin membeli rumah baru. Beberapa kali ganti kendaraan, alhamdulillah. Itu sangat kita nikmati pada saat itu. Tak lama kemudian diuji lagi ya. Rumah kita kebanjiran. Berapa kali sampai barang-barang tuh habis terus bu. Beli habis gitu ya. Karena kerendam lagi. Akhirnya kita langsung berinisiatif, udah kita renovasi lagi deh gitu. Kita naikin waktu itu. Nah 2 hari kemudian setelah renovasi, suami WFH karena corona waktu itu. Oh tahun 2020-an. Ya betul, 2 hari setelah itu saya masih ingat. Tinggal berarti sudah tidak di rumah itu lagi karena lagi direnovasi atau di rumah itu? Saya pindah ke kontrakan waktu itu. Ngontrak? Di dekat rumah yang masih bisa kita handle lah waktu itu bolak-balik ya kan. Karena waktu itu juga saya semuanya ngurus sendiri ya. Jadi pada saat kita pindah nggak nyampe seminggu suami langsung jatuh sakit. Kena lambung. Sampai hampir 6 bulan lah. Jadi rumah direnovasi, suami jatuh sakit. Jadi saya mengurus suami, mengurus anak-anak. Juga saya harus ngecek keadaan rumah gitu dan segala rupa. Itu luar biasa banget Bu, Masya Allah. Luar biasa banget sampai saya pikir wah ini luar biasa gitu. Dan waktu itu juga karena keadaan di Jakarta ini memang sangat-sangat ini ya ketat banget. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke Ciamis waktu itu ke rumah orang tua gitu kan.
sampai akhirnya sembuh berbarengan dengan rumah kita selesai pula. Masya Allah Kak. Alhamdulillah. Kayak Allah tuh sudah mengatur semuanya. Pindah ke rumah baru yang direnov. Betul. Kondisi suami sudah sehat kembali. Kumpul dengan anak-anak. Covid juga selesai waktu itu. Bisa pas semuanya. Iya. Kehidupan baru dimulai lagi. Iya. Baru dimulai lagi dengan semua suami sehat, rumah baru direnovasi. Terus gak lama kemudian cuma mungkin sekitaran 2 minggu setelah itu WFH sudah ditutup dan diperbolehkan kerja kembali. Ya jadi dibuka lagi tuh ibu-ibu, dibuka lagi, mereka bisa pada masuk. Suami saya akhirnya waktu itu masuk juga. Alhamdulillah ya, semua berjalan baik waktu itu. Nah setelah kita alhamdulillah, kita diuji lagi Bu. Nah kayaknya ini nih, ibu-ibu dari tadi nunggu momen ini nih. Iya.